Gimana kabar nih semuanya, Mas Adi, Mas Ranto, Mas Zaki? Alhamdulillah. Udah sehat semuanya kan? Lancar. Terus berjuang Ustaz, alhamdulillah. Di samping Oh, iya. ini apa? Tadi ya, Mas Zaki ya. Kayaknya apa ada sesuatu yang ingin apa ditanyakan nih? Saya bingung Ustaz. Saya bingung. Ada yang tentang sahabat Nabi Ustaz. Ya. Itu mereka itu siapa sih sebenarnya Ustaz? Terus kok ada yang membela, ada yang menghina, ada yang sok-sok bilang saya kritis, sahabat itu perlu dikritik. Itu bagaimana nih Ustaz tentang sahabat Nabi? Ya, Pak. Mungkin Pak ya sesungguhnya apa terkait dengan sahabat Nabi secara umum mah kaum muslimin itu Pak pada tahu lah, hanya saja memang akhir-akhir ini Pak luar biasa ya tentang hal ini. Jadi sesungguhnya istilah sahabat itu kan untuk mengistilah, jadi istilah yang digunakan untuk menyebut tentang seseorang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beriman dengan beliau, kerasulan beliau, dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Itulah yang disebut sahabat Nabi itu seperti itu. Dan apa terkait dengan sahabat Nabi SAW sesungguhnya Allah sudah bercerita tentang mereka. Jadi kalau kaum muslimin mau mencermati firman Allah, ya mengenal siapa sahabat. Ya mungkin coba Mas Adi di dalam surat Al-Fat ayat surat Al-Fat ayat yang terakhir coba. Ya coba dibaca sekalian terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya coba terjemahnya. Muhammad adalah putusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, coba ya, dari ayat yang dibaca oleh Mas Adi tadi, kan kita bisa dapatkan di sana. Yang dimaksud orang-orang bersama Nabi itu yang dimaksud para sahabat. Dan kan di situ Allah kisahkan tentang mereka demikian luar biasanya, bahwa mereka adalah orang yang rajin beribadah, mereka hanya mengharapkan karunia dan ridho dari Allah SWT. Di samping sikap mereka tegas kepada orang kafir, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau kita cermati tadi, bahwa orang-orang yang jengkel kepada mereka itu hanya orang-orang kafir. Dia gitu bihimul kufar. Untuk mereka membuat jengkel orang-orang kafir. Maka kita ada kecurigaan. Kalau kok bisa ada orang muslim, mengaku muslim, kemudian kok ada jengkel ya kan sama sahabat. Padahal Allah tadi sifat tentang mereka. Dan juga dari ayat itu Allah janjikan pada mereka pahala yang sangat besar. Nah itu tentang Tentang sahabat.
maka ya tadi ya apa Mas Aki, kalau kemudian kita dengar ya dari apa orang yang memberitakan tentang miring tentang sahabat, maka sebenarnya begini apa terkait dengan apa berita miring tentang sahabat. Sebelum mungkin kita menanggapi berita miring tentang sahabat, ya secara umum secara logika pun nggak bisa terima ya. Masa orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, hidup sejaman dengan Nabi, ya. Apalagi kalau kemudian kan banyak yang dicela malah justru apa tokoh-tokohnya, artinya yang sangat mulazamah, yang sangat terus-menerus dengan Nabi, kayak Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah, dan bahkan istri Nabi menjadi korban kan. Itu kan secara akal sehat pun nggak bisa terima. Kalau tokoh-tokohnya dia apa berarti kan ini kegagalan total bagi siapa? Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi itu sebenarnya sangat mengerikan tuh. Nah, sebenarnya gimana sih terkait dengan apa tadi ya, celaan kepada atau berita miring tentang sahabat. Jadi mungkin ada sahabat mungkin ini apa ambisius begini, ini apa mungkin murtad atau ini dan sebagainya, atau berbuat kejahatan, berbuat kejelekan. Maka sebenarnya berita tentang sahabat yang miring itu bisa dikatakan demikian. Kelompok pertama itu yang dusta murni, yaitu dusta murni, tidak ada sumbernya sama sekali gitu. Jadi murni buatan orang-orang yang kafir yang membenci kepada Islam. Itu dalam rangka untuk menyerang Islam, maka membuat cerita dusta tentang sahabat Nabi. Yang kedua, ada memang apa istilahnya kandungannya ada benarnya, tetapi sudah ditambahi dan dikurangi sehingga apa? Ya terjadi perubahan cerita lah kalau sudah ada ditambahi dan dikurangi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yang apa? Tadi kalaupun apa benar itu sifatnya istihadiyah. Jadi yang kesalahannya tidak mutlak, tapi apa tinjuan. Jadi menganggapnya itu hal yang benar, ternyata apa? Itu ada mungkin karena belum sampai kepada beliau tentang apa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kan yang namanya manusia tidak sempurna apa? Ilmunya yang dari Islam, sekalipun dia sahabat itu. Jadi perkara istihadiyah yang bisa benar dan bisa salah. Ya, gimana yang pengertian dikatakan keras terhadap orang kafir ini seperti apa? Kan kadang-kadang di masyarakat kita tentang isu toleransi itu ada yang memahami keras di sini maksudnya memusuhi, kemudian tidak menegur tetangga yang kafir. Nah, itu kadang keras di situ tuh batasannya seperti apa? Jadi, Pak, yang jelas bahwasanya satu, bahwa sikap keras kepada mereka, satu sisi bahwasanya bahwa yang namanya kafir ya kafir, kekafiran tuh. Tetapi sikap keras ini tidak selamanya apa berdampak kepada muamalah. Ya buktinya sendiri kan para sahabat juga bertetangga dengan orang-orang kafir yang apa? Yang mereka siap tunduk kepada apa? Kepada kekuasaan Islam, pemerintahan di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap jual beli juga berjalan. Nabi sendiri kan juga berjual beli dengan apa? Orang Yahudi, dengan orang Nasrani, secara sikap. Tapi kalau kemudian bahwasanya mereka memusuhi Islam, ya jelas. Tapi kalau secara batin jelas, yang namanya kafir orang Muslim, orang mukmin mesti benci dengan kekafiran dan benci orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Taala. Tapi selama mereka tidak memerangi Islam dan kaum muslimin dan mereka mau berdamai dengan kaum muslimin, apalagi kalau pemerintahan kaum muslimin tegak dan mereka siap untuk tunduk di bawah pemerintahannya, karena Allah berfirman la ikraha fiddin, dan mereka bisa hidup berdampingan dengan kaum muslim. Tetapi tidak berarti bahwasanya mereka itu benar dengan agamanya, tetap tegas dan keras kepada mereka dari sisi tadi bahwa mereka lah kafir dan bahwasanya bahwa agama Islam yang benar hanya Islam. Ya, jadi itu terkait dengan keras yang ada pada para sahabat tentang orang-orang kafir. Dan kalau dalam perang ya kita tahu yang namanya perang ya perang. Ya saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika kemudian dalam hidup berdamai ya mereka bisa berdamai dengan aturan main yang jelas sudah diatur dalam Islam. Jadi sifat-sifat para sahabat juga dijelaskan dalam Injil, Injil dan dalam Taurat. Iya, jadi dulu ahlul kitab sesungguhnya sudah diberitakan kan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, gitu. Termasuk orang-orang yang bersama beliau itu seperti apa sifat-sifatnya sudah ada. Jadi sudah diberitakan dalam Taurat dan Injil seperti firman Allah tadi. Jadi tentang ciri-ciri mereka seperti apa sudah, kebaikan mereka sudah secara umum sudah diberitakan. Dan persis seperti apa yang dalam Injil dan Taurat yang asli dulu, ya demikianlah sifat-sifat para sahabat.
Maka ya sebenarnya orang-orang kafir yang memahami kitab, ya mereka melihat kenyataan apa yang ada dalam Injil dan Taurat yang mereka dapatkan dulu. Oh ternyata itulah kenyataannya, terjadi apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Itu berkaitan dengan berita miring tadi, Ustaz. Masih ada yang keempat, Ustaz. Yang keempat, terus kalau ada berita miring kayak gini, bagaimana kita menyikapi? Jadi kan begini, Pak. Sekarang lah, Pak. Taruhlah misalnya ada sebagian kecil sekali kan. Tadi karena sebagian besarnya sudah iman dia dusta murni atau kemudian ada penambahan pengurangan. Kalaupun ada yang betul, itu apa? Mereka adalah orang-orang yang bertobat. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang bertobat kepada kami. Nah, Imam Qayyim rahimahullah tentang ayat ini menyatakan bahwa seluruh sahabat itu adalah sudah bertobat dari dosanya. Seandainya itu ada terjadi dosa pada mereka, dan taruhlah seandainya ya, itu ada yang tidak bertobat, kebaikan mereka kan amat sangat banyak gitu. Maka itu bisa terhapus dengan apa? Dengan kebaikan yang mereka miliki. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna asayat. Kebaikan yang banyak itu bisa menghapus kejelekan. Maka kalau ada apa? Jadi Pak, tentunya Pak, nilai setitik itu tidak akan merusak apa? Air laut yang demikian. Kalau air sebelahnya iya mungkin rusak dengan nilai setitik. Tapi kalau kemudian menimpa dia Pak, air laut nggak akan berubah air laut itu. Nah itu gambaran tentang kalaupun ada kesalahan, itu adalah di dalam kebaikan yang amat sangat banyak. Mereka orang yang pertama Islam, mereka yang membela Islam, mereka yang telah memperjuangkan penyebaran agama Nabi dan demikian seterusnya. Dan ibadah mereka, keimanan mereka, ketaatan mereka itu cukup untuk apa? Menghapuskan apa dosa mereka yang sedikit tadi, seandainya ada yang masih tersisa belum bertobat. Maka ya hanya orang-orang yang tidak sehat akalnya. Kalau sampai apa masih terus-menerus apa menaruh ya tidak suka sama apalagi tokoh-tokoh. Apa konsekuensinya? Kan sahabat tadi dijelaskan jasanya besar terhadap Islam, sampai dikatakan sampai ada yang menyatakan meriwayatkan Al-Quran. Terus kalau sahabat dicela, konsekuensinya terhadap diri orang itu sendiri dan ajaran Islam seperti apa? Mencela berarti ya Mas ya. Yang orang mencelanya. Ya kalau kemudian kita apa tadi secara umum kalau dia kok kepada sahabat secara umum itu membenci, itu seperti dalam firman tadi, hanya orang-orang kafir saja. Dia gitu, hanya orang kafir saja yang dia tahu itu sahabat Nabi, maka setiap sahabat dia benci, apalagi tokoh-tokoh para sahabat. Jadi kalau ada orang yang membenci kepada sahabat secara umum, secara global, asal dengan nama sahabat dia nggak suka, dengan ini sahabat tuh hasilnya nggak suka, nah itu berarti masuk kategori yang tadi. Jadi nggak ada orang yang benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kafir, atau minimal dia apa terprovokasi oleh orang-orang kafir, minimal tuh keadaannya dia terprovokasi itu. Orang-orang itu mengaku dirinya Islam. Oh iya karena di zaman Nabi pun juga ada ngaku Islam tapi kenyataannya enggak kan. Itu di zaman Nabi yang untuk ngaku Islam persyaratannya berat, harus sholat, harus zakat, harus puasa. Apalagi zaman sekarang sangat mudah untuk ngaku Islam, hakikatnya tidak gitu. Maka ya kita semuanya harus waspada lah, dan juga harus umat ini harus diperingatkan dari orang-orang yang apa yang suka berbicara miring tentang sahabat Nabi. Ya mungkin kita ya cukupan ya diskusi kita terkait dengan fenomena yang ada dan ini sebenarnya bukan baru tapi akhir-akhir ini cukup merebak kembali, yaitu tentang para celaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semua.